Halo sobat gajah, di sini saya lagi ngecek air karena kami di sini menggunakan air yang berasal dari tanah setelah dialirkan ke barak atau rumah. Nah, jadi kemarin sempat air itu nggak jalan. Nah, terus kita cek ternyata kolam penampungan itu kering. Nah, sekarang di sini muncul pertanyaan. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa kok bisa ada yang dinamakan air tanah? Nah, terus apa yang menyebabkan air tersebut menjadi semakin sedikit dan apa yang menyebabkan air tersebut menjadi banyak? Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus. Nonton terus apa, Pak? Tonton terus saja, lanjut di sini. Saya sama teman saya nih, Pak Padil lagi nih. Ya, nonton ada episode berikutnya. Nah, air tanah namanya juga air ya. Jadi adalah air yang terkandung di dalam tanah. Yang pertama yang bikin air di dalam tanah itu banyak itu. Tuh, kelihatan nggak tuh? Awan yang mendung udah mau hujan. Ya, yang pertama adalah faktornya adalah curah hujan. Nah, jadi tentu aja air nggak bisa masuk sendiri ke dalam tanah. Dia harus berasal dari atas. Bisa masuk sendiri ke dalam tanah, yaitu tadi melalui kapilaritas. Cuman sumber airnya semuanya sama dari hujan. Semakin banyak hujan di suatu daerah, maka dia akan berkemungkinan besar memiliki cadangan air tanah yang lebih banyak daripada daerah-daerah lain. Nah, cuman ada 3 faktor lagi yang menentukan kenapa sih air di dalam tanah itu lebih banyak di suatu daerah dan lebih sedikit di daerah yang lain. Nah, jadi di sini saya mau mensimulasikan seandainya ada air yang jatuh ke permukaan tanah. Nah, jadi 3 faktor apa aja sih faktor lainnya yang akan menentukan seberapa banyak sih air di dalam tanah tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat kan tanahnya terbagi menjadi 2, yaitu di sebelah sini tanah yang sedikit vegetasinya, di sebelah sini adalah tanah yang lebih banyak vegetasinya. Nah, jadi faktor yang kedua adalah vegetasi. Jadi apa sih pengaruh dari vegetasi ini? Nah, sekarang kita coba tuangkan di tanah yang memiliki sedikit vegetasi. Dia akan mengalir lebih cepat dan nggak ada hambatan sama sekali. Nah, sedangkan kalau kita tuangkan air di tanah yang memiliki banyak vegetasi, maka air itu akan lebih lambat dalam melewati permukaan tanah. Nah, jadi dengan banyaknya vegetasi di permukaan tanah, maka dia akan menjadi hambatan untuk air tersebut bergerak di permukaan tanah. Nah, efeknya apa? Kalau dia semakin lambat, maka kesempatan tanah untuk menyerap air tersebut akan lebih banyak. Kalau misalkan tanah itu gundul atau nggak ada vegetasi sama sekali, maka air itu akan mengalir lebih cepat. Otomatis air itu nggak akan sempat atau sedikit kemungkinan untuk diserap oleh tanah. Nah, masih pakai air ini, kita coba simulasikan lagi faktor ketiga seperti apa sih? Bisa kita lihat kalau misalkan antara tanah yang di sini sama tanah yang di sebelah kiri ini, tanah yang di sebelah kiri itu memiliki kemiringan yang lebih lebih curam. Kalau di sini dia lebih landai. Nah, sekarang efeknya apa? Meskipun sama-sama tanah gundul, kita lihat sebelah sini. Nah, jadi kalau misalkan di tanah yang lebih landai tadi, nah, maka dia akan lebih lambat untuk bergerak melewati tanah. Sedangkan di tanah yang miring, maka dia akan lebih cepat melewati tanah tersebut. Apalagi kalau di tebing kan dia posisinya sangat seperti misalkan kayu ini tegak, dia nggak akan mungkin. Kalau misalnya tanah posisinya seperti kayu ini, maka dia nggak akan memiliki kesempatan untuk menyerap tanah. Kenapa? Karena air yang lewat permukaan ini lebih cepat, maka kesempatan penyerapannya akan lebih sedikit. Jadi faktor yang ketiga adalah kemiringan lereng. Yang terakhir, Pak, faktor terakhir. Nah, jadi tadi kita sudah ngomongin faktor pertama yaitu curah hujan, dan faktor kedua yaitu apa ya tadi ya?
vegetasi, yang ketiga adalah kemiringan lereng. Nah, terus yang terakhir adalah kemampuan dari tanah tersebut, struktur tanahnya, terkait nanti dengan kemampuan penyerapan tanah dan juga kemampuan untuk menopang air yang ada di dalam tanah. Maksudnya adalah kalau kita bayangkan kayak spons, atau kalau kayak spons, nah itu kan kalau kita tuang air ke atas spons, maka spons itu akan lebih mudah menyerap dibandingkan kita tuang ke atas tanah ini. Nah, kebetulan tanah di sini adalah tanah yang butirannya adalah lempung, otomatis dia lebih padat. Nah, maka ketika air mengalir di atas permukaan, dia akan cenderung hanya lewat. Jadi beda kalau misalkan tanah itu lebih gembur atau strukturnya itu agak ke pasir-pasiran, nah dia akan lebih mudah menyerap. Kenapa? Karena lebih banyak pori-pori di dalam tanah. Otomatis di situ ada gaya kapilaritas, ada adhesi, kohesi dan lain sebagainya yang akan bisa membantu dalam proses penyerapan air tersebut. Dan juga nanti kaitannya adalah bagaimana struktur batuan di bawahnya, yaitu apakah ada batuan kedap air atau enggak. Karena kalau misalkan ada batuan kedap air dan jaraknya lebih dekat dengan permukaan, maka tentu tampungan airnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan batuan yang ke lapisan kedap airnya itu lebih dalam. Nah, kenapa? Karena semakin dalam otomatis kayak baskom, dia akan semakin lebih banyak menampung air. Beda dengan baskom yang agak pendek, agak nggak terlalu dalam, dangkal, maka dia tampungan airnya akan lebih sedikit. Oke, jadi itu tadi 4 faktor yang membuat air tanah menjadi banyak ataupun sedikit. Nah, saya di sini ngomongnya agak cepat dan juga saya saya ngejar waktu. Kenapa? Karena di sana udah mau jatuh. Di sana sudah hampir jatuh awannya. Tuh. Nah, jadi takutnya nanti kehujanan. Jadi ya mending saya percepat aja. Tapi nanti insya Allah saya bikin lagi video penjelasan ini lebih lebih dengan penjelasan yang lebih lambat, mungkin lebih bisa ditangkap. Nah, tapi untuk sementara segini dulu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan. Bye bye.